menikmati air putih yang begitu segar. Kenapa bisa seger kayak gitu? Itu karena ada sifat rahmannya Allah, dan ini diberikan ke seluruh makhluk, ke seluruh manusia, mau muslim, mau kafir, mau apapun itu. Nikmat ini karena ada sifat rahmannya Allah, itu semua bisa menikmati. Ya. Sementara Ar-Rahim itu adalah sifat kasih sayang Allah yang diberi di akhirat. Makanya alhamdulillah kita ini menjadi orang muslim, ya, menjadi muslim yang beriman, sehingga di dunia kita mendapatkan nikmat Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Di akhirat nanti juga mendapatkan kasih sayang Allah Ar-Rahim. Amin ya rabbal alamin. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita nikmati di dunia ini yang pertama kali? Sesungguhnya yang paling nikmat di dunia ini apa? Apa kira-kira ibu-ibu? Apakah nikmat sehat, nikmat harta yang melimpah, rumah megah, mobil mewah? Sesungguhnya yang harus kita nikmati di dunia ini, yang pertama adalah sesuai ayatnya. Kan ketika Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Setelah Ar-Rahman, harusnya yang bisa kita nikmati itu yang pertama kali adalah 'allamal Qur'an. Yang harus bisa kita nikmati itu Al-Quran sebenarnya. Sebelum kita bisa menikmati yang lain, harusnya Al-Quran itu bisa kita nikmati lebih tinggi daripada yang lain. Ya, coba bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa menikmati Al-Quran lebih dari yang lain belum? Kalau belum, perlu dipertanyakan hati kita. Karena ketika Allah berfirman Ar-Rahman, itu ayat selanjutnya itu Alamal Quran. Allah memberikan nikmat di dunia, harusnya yang perlu kita gapai pertama kali, yang harus bisa kita nikmati pertama kali adalah Al-Quran. Sudahkah kita menikmati Al-Quran lebih nikmat daripada harta yang kita miliki? Minimal sama lah. Dapat uang 1 miliar dengan baca Quran 1 juz, ya, itu minimal nikmatnya sama. Tapi kira-kira begitu enggak? Kita kalau dapat uang 1 miliar, nikmat bahagianya luar biasa. Tapi kalau baca Quran 1 juz baru jangankan 1 juz, 1 ayat aja kadang-kadang kita sudah tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Sudah enggak kuat. Padahal itu harusnya nikmat. Saking nikmatnya Ustaz jadi tunduk. Ya. Nah, makanya di ayat lain disebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan Muhammad, ya, qul bi fadlillahi, dengan anugerah Allah. Yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi, maksudnya adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah itu adalah Al-Quran. Fabidzalika, maka dengan Al-Quran itu falyafrahu, berbahagialah. Harusnya kita bahagia terhadap Al-Quran. Harusnya kita bisa menikmati Al-Quran. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena Al-Quran itu lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Kita di dunia kebanyakan ngumpulin apa, Bapak Ibu? Ngumpulin harta. Di dunia ngumpulin hal-hal yang berkaitan dengan nafsu kita. Harusnya kita lebih mencintai Al-Quran karena huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang kita kumpulkan. Nah, itu ya. Makanya kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang man ta'allamal Qur'ana, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini saya akan membacakan beberapa hadis
Ya, meskipun tidak berurutan, diantaranya adalah hadis yang barusan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Nah, ada hadis dari kitab At-Tibyan, ini sudah tidak asing lagi, ya. Hadisnya bunyinya begini. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya di hari kiamat Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat buat kita. Ya, ashabi, namanya sahabat itu, ashabi itu artinya sahabat. Ibu-ibu tahu sahabat? Besti. Ya, apalagi? Apa? Sahabat adalah apa? Soulmate, apalagi? Coba, sahabat adalah orang yang apa? Orang yang dekat dengan kita. Apalagi? Sahabat adalah orang yang ngomongin kita di belakang. Sahabat adalah apa? Coba pengertian sahabat. Coba bapak-bapak, ada nggak? Sahabat adalah teman dekat. Ya, sudah belum kita menjadi sahabat Al-Quran? Kalau kita ngaku sudah, Quran ngaku nggak? Qurannya ngaku nggak ke kita? Eta. Ya. Gimana mungkin Quran mau ngaku kalau kita sendiri menjauhi Al-Quran? Baca Quran disuruh satu hari berapa juz bu? Kalau biasanya kalau baca Quran 1 juz, Masya Allah. Satu ketika sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah, berapa lama kita mengkhatamkan Al-Quran? Kata Rasul 40 hari. Kata sahabat tadi, ya Rasul, saya masih bisa lebih cepat dari itu. Itu semangatnya sahabat. Ya, kata Rasul, ya sudah sebulan sekali. Rasul, saya masih bisa lebih cepat dari itu. Ya sudah, kalau gitu 20 hari sekali. Rasul, saya masih bisa lebih cepat dari itu. Ya sudah 15 hari sekali. Rasul, saya masih bisa lebih cepat dari itu. Ya sudah 7 hari sekali, seminggu sekali. Rasul, saya masih bisa lebih cepat dari itu. Ya sudah 3 hari sekali. Setelah itu sahabat tadi pergi. Maka dari hadis itu, dari kisah itu, ulama menyimpulkan bahwa membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran paling cepat itu 3 hari sekali, paling lambat itu sebulan sekali. Ibu-ibu ambil paket yang paling cepat atau paling lambat? Di sini ada yang setahun sekali? Nggak tahu itu umatnya Nabi siapa itu. Tapi nggak apa-apa, nggak sama sekali. Itu ibu-ibu, bapak-bapak lebih senang paket yang mana ini? Paling cepat itu 3 hari, paling lambat itu 1 bulan. Ya, makanya kita targetkan, katanya ingin jadi sahabat Al-Quran, baca Quran. Padahal kalau kita tahu nikmatnya baca Quran, Masya Allah, Bapak Ibu, ya, kadang-kadang kita nggak tahu maknanya, kita bisa menangis karena nggak tahu maknanya. Kaji dateng, ya Allah. Itu sahabat semangatnya begitu. Ketika Rasul mengatakan baca Quran, ya, khatamkan Al-Quran, Rasul sahabat nanya berapa lama sekali? Sebulan sekali. Sahabat langsung jawab, saya bisa lebih cepat. Gak kebayang kalau jamaah Masjid Al-Barokah yang nanya ke Rasul, Rasul, khatam Quran itu berapa lama sekali? 1 bulan. Menikah-kacang teuing gitu. Ya. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin menjadi sahabat, ya jadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup kita, teman hidup kita. Di HP Bapak Ibu kira-kira di WhatsApp-nya ada berapa kontak? Ada yang sampai 100 kontak? Ada? Ada. 200 ada? 500 ada? Ada Ustadz admin biasanya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan,
dari 100 sahabat kita yang ada di kontak WhatsApp kita, kira-kira ada berapa orang yang nanti ikut menyolatkan kita pada saat kita wafat? Waduh, tinggal 10 orang Ustaz. Nah itu salah satu sahabat. Ya, di antara 100 kontak di WhatsApp kita, ada berapa orang yang nengok kita pada saat kita sakit, yang mendoakan kita? Ada berapa orang? Padahal itu yang di-save di HP kita biasanya kita anggap sahabat. Sekarang dari 100 kontak yang ada di WhatsApp kita, ada berapa orang yang ikut kita ketika kita wafat, ikut dikubur, ikut nemenin kita? Ada nggak? Nggak ada. Di sini ada bapak-bapak yang bapak-bapaknya meninggal terus istrinya ikut dikubur? Nggak ada. Ya, berbeda dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran menjadi sahabat kita Bapak Ibu, itu sampai di alam kubur ngikut Al-Quran itu. Ketika sudah jadi sahabat kita, dikisahkan surat Tabarok ya. Kalau kita baca tafsir surat Tabarok, surat Al-Mulk ya, 30 ayat yang syafaat lirajulin hatta hufirolah ya. Jadi surat Al-Mulk itu, kita nih hafal surat Al-Mulk sampai meninggal kita hafal. Ya. Nah, datang Munkar Nakir mau nyiksa kita. Itu langsung surat Al-Mulk itu ada kisahnya. Itu langsung menghadapi malaikat Munkar Nakir. Kata Munkar Nakir, "Siapa kamu?" "Saya Kalamullah." Surat Al-Mulk. Ya. Kemudian kata Munkar Nakir, "Saya mau menyiksa orang ini." "Oh, nggak bisa. Masa kamu mau menyiksa Kalamullah?" Wah, akhirnya debat. "Tapi saya disuruh Allah, tapi saya Kalamullah." Ya sudah, kita menghadap Allah. Kita nanti berdebat di sana. Berdebatlah surat Al-Mulk dengan Munkar Nakir di hadapan Allah. Akhirnya dimenangkan oleh surat Al-Mulk. Orang yang tadinya mau mendapatkan siksa kubur nggak jadi. Maka surat Al-Mulk disebut juga surat Al-Mani'ah, surat pencegah dari siksa kubur. Itu baru surat Al-Mulk. Kebayang kalau kita hafal Quran 30 juz sampai kita meninggal, sampai ke bawah ke akhirat. Itu akan menjadi sahabat kita. Ya, Masya Allah, akan menjadi sahabat kita sampai kita kaget, siapa ini? Ada orang cakep banget. Jadi nanti Quran itu menjelma menjadi sosok yang kalau bagi laki-laki mungkin sangat cantik, bagi perempuan mungkin sangat tampan rupawan, ya. Lalu kita tanya, "Kamu siapa? Kok kamu nemenin?" Padahal saat itu saat-saat yang sangat mencemaskan. Orang-orang betapa cemasnya di alam kubur itu, ya, datang Al-Quran karena kita sudah menjadi sahabatnya. Kita tanya, "Kamu siapa? Kok nemenin saya?" Kemudian Al-Quran itu bilang, "Aku adalah yang bikin kamu melek malam." Ibu-ibu pernah melek baca Quran, salat tahajud, qiyamul lail, sampai kamu terjaga, sampai kamu tahan-tahan tidur karena ingin membacaku. Aku adalah yang pada saat habis subuh seharusnya kamu pulang habis sholat subuh, ternyata ikut kajian. Di situ isinya tentang aku, ya, alhamdulillah, insya Allah. Nah, kemudian Al-Quran itu akan menjadi syafaat, karena ada orang itu nanti ketika di akhirat ada yang asli penduduk surga langsung masuk surga, ya, ada yang alumni. Jadi penduduk surga itu ada dua, ada yang asli penduduk surga, ada yang alumni. Bapak Ibu pilih yang mana? Alumni atau asli penduduk surga? Asli lah. Alumni mah tuh baru 2 hari dimasukin neraka udah kosong nanti. Ya. Nah, nanti Al-Quran itu menjadi syafaat kepada kita. Kita butuh syafaat. Nah, yang memberikan syafaat ada makhluk, ada yang bukan makhluk. Yang makhluk adalah para nabi, Rasulullah SAW. Ada syafaat yang lain yaitu Al-Quran. Kalau kita hendak dimasukkan neraka, Al-Quran mencegah. Ya.
Kalau sudah terlanjur dimasukkan neraka, maka Al-Quran akan memberikan syafaat, yaitu mengambil kita dari neraka, kemudian dibawa ke surga. Masya Allah, ya. Gitu. Yang jadi pertanyaan, berapa jauh kita belajar Al-Quran saat ini? Apakah masih balelon? Ngucapin fa, sin, shin, son masih ketukar-tukar? Iya, masih sedikit. Ya? Ya, sedikit. Sudah sampai mana kita belajarnya? Apakah bacaan kita sudah bagus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau ngasal saja? Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim itu 70% buta huruf Al-Quran, ibu-ibu, bapak-bapak. 70%. Padahal saat itu waktu saya kuliah tahun 2011 itu baru 60. Alhamdulillah sekarang nambah. Justru malah meningkat, ya. Subhanallah. Ini menjadi PR buat kita semua. Kemarin saya ngisi acaranya itu guru-guru agama seluruh Jawa Barat. Ya, guru agama seluruh Jawa Barat. Saya bilang, ini gak boleh didiamkan ini. Kalian ini guru agama itu yang mengajarkan agama untuk anak-anak se-Jawa Barat. Saya bilang, mulailah ditanamkan untuk belajar Al-Quran. Masa kita penduduk Muslim terbesar 70% buta huruf Al-Quran? Itu baru buta huruf, ya. Seandainya dihitung, dicari yang bacaannya bagus, pasti lebih kecil lagi. 70% itu yang buta, 70% itu yang buta huruf. Berarti yang lancar 30%. Ya, kalau disaling lagi, kira-kira lancar kan belum tentu bagus tuh, hanya lancar aja. Mengenal alif ba ta, ya, sampai ya, sudah lancar bacaannya. Kalau dihitung lagi, yang bacaannya pas, fasih berapa orang? Akan semakin mengecil. Disaring lagi, yang sampai tafsirnya, sampai pendalamannya menguasai, berapa lagi? Jangan-jangan semakin disaring tinggal dikit, semakin sedikit, ya. Makanya saya sampaikan ke guru-guru agama, tolonglah, ya, ajarkan bacaan dengan baik kepada para anak didiknya. Tapi kata para guru agama, jangankan anak-anak, kita saja bacaannya masih kacau. Nah, makanya ini PR kita bersama. Kenapa kok justru nambah? Ya karena penduduk kan nambah, sementara semangat belajar Al-Qurannya menurun. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Padahal penduduk kita ini sangat dibanggakan oleh negara-negara Muslim. Di Mesir, kalau kita ditanya orang mana orang Indonesia, mereka itu sangat bangga. Oh, Indonesia yang negaranya mayoritas Muslim, ya. Betul. Ya, itu sangat dibanggakan kita. Meskipun kita kajian lesehan ini, nundutan, tapi orang Mesir itu sangat senang kepada kita. Ya, seandainya 30% saja penduduk Indonesia hafal Quran, itu kita sudah menjadi penduduk penghafal Quran terbesar di dunia. Karena 30% penduduk kita itu sudah jumlahnya sama dengan seluruh penduduk Mesir. Gak main-main gitu. Apalagi kita sampai 50% menjadi ahli Quran, sampai 70% menjadi Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Cuman ketika kita tanyakan kepada seorang syekh yang bacaan Qurannya nomor 1 di dunia, bagaimana standar kualitas bacaan Quran orang Indonesia? Standar kita ternyata masih rendah. Itu Bapak Ibu, masih rendah. Kita kalau ditanya kitab Jazaliyah, kitab Tajwid, kenal enggak? Enggak kenal. Padahal itu kitab yang paling dasar. Ya. Berangkat dari situ, alhamdulillah, saya dengan guru saya, ya, dengan kawan-kawan, ya, itu membuat gerakan namanya Gerakan Indonesia Bersalat, supaya bacaan kita ini bersandar dan berstandar. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan
alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaril kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia bacaannya mahir, ma'as safaril kiramil bararah, beserta malaikat yang mulia. Sementara orang yang bacanya terbata-bata itu ada dua pahala. Pahala tersiksanya, pahala terbata-bata, pahala susah payahnya, dan pahala membacanya. Ketika baca hadis itu saya sudah GR. Jangan-jangan saya termasuk orang yang mahirun. Kita sering merasa gitu, baru lancar sedikit sudah merasa mahirun. Mahir, wah beserta malaikat yang mulia. Siapa malaikat yang mulia? Malaikat Jibril. Ya, disertai oleh malaikat Jibril. Masya Allah, kita sudah GR. Saya juga sudah GR karena sudah ngajar Quran di mana-mana. Ternyata sekelas kawan saya yang sudah hafal 30 juz beserta 10 qiraat. Bapak Ibu tahu qiraat? Qiraat itu misalnya ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, ya, ada yang baca andartahum, ada yang baca andartahum, ada yang maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Nah, Al-Quran itu kan ada 10 qiraat yang mutawatir. Satu qiraat ada 2 riwayat, jadi ada 20 model bacaan. 30 juz kali 20 model bacaan. Tinggal hitung aja berapa itu. Itu yang sudah penguasaannya sejauh itu. Ketika seorang syekh yang menjadi kiblat Al-Quran dunia membaca hadis itu, ketika wayatata'ta'u, ini contohnya. Contohnya orang yang tadi Pak, orang yang sudah hafal 30 juz, bacaannya sudah di Indonesia mungkin nomor 1, ya, qiraatnya menguasai, ya, itu masih disebut terbata-bata. Apalagi kita banyak banget. Makanya kita jangan pernah merasa GR, jangan pernah merasa wah saya bacaannya sudah bagus. Kita tuh belum apa-apa. Ya, di Indonesia itu mohon maaf masih standarnya masih di bawah. Jadi kita jangan merasa GR, tugas kita belajar terus. Jangan merasa puas belajar Al-Quran. Jangan merasa sudah belajar Al-Quran di pesantren. Saya belajar sampai 500 pesantren Ustaz. Satu pesantrennya 1 hari. Ya, itu nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh kita. Jangan merasa GR, jangan merasa paling hebat. Jangan merasa sudah keren kita, ya. Kerjaannya ngoreksi orang misalnya. Kalau ada orang baca Quran, padahal kalau kita ketemu dengan guru yang lebih bagus, habis bacaan kita. Habis, ya. Saya pertama ketemu guru saya, habis bacaan saya. Sampai saya sama kawan-kawan pengajar Quran itu sampai bilang kayaknya kita berhenti aja ngajar Quran. Sampai gitu. Kenapa? Ketika baca langsung habis, salah semua. Padahal sudah ngajar Quran 5 tahun. Ketika ketemu guru yang hebat, langsung salah semua. Bukan gurunya yang nyalah-nyalahin, guru mah betul-betul. Ibu-ibu aja itu kalau dikoreksi suka bilang, Ustaz mah nyalah-nyalahin, bukan nyalah-nyalahin. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan merasa kaya, tugas kita belajar terus. Insya Allah dengan kita tidak bosan belajar, tahu-tahu kualitas kita akan semakin tinggi. Ya, jangan terlalu GR. Mentang-mentang kita sudah paling bagus, ya kalau ketemu suhunya sudah kita habis. Saya ingat itu sama teman-teman. Ya ada 10 orang lah. Nah itu pimpinannya itu bilang kayaknya kita berhenti aja deh ngajar Quran gitu. Kenapa? Salah semua ternyata bacaan kita. Dan itu pertanggungjawabannya berat Bapak Ibu. Pertanggungjawabannya berat. Ketika guru saya ditanya oleh seseorang yang mengajar TK Al-Quran, Ustaz, kalau saya ngajar Quran sementara bacaan saya kurang bagus, belum bagus,
Apakah saya dosa? Oh tidak. Ya, kalau masalah dosa sih tidak. Tetapi beliau mengibaratkan seperti kita punya kamoceng. Tahu kamoceng Bapak Ibu? Oh ya. Kamoceng itu apa? Bulu ayam. Bulu ayam kita jalan dari sini ke jalan raya. Bulu ayam itu kita copotin satu-satu sambil jalan. Habis kan? Nah, ketika itu kita suruh ngumpulin lagi, mampu nggak? Balikin lagi. Kalau kita ngajar ke anak kita, mungkin kita masih bisa mengembalikan ketika salah, ya. Tapi kalau kita sudah terlanjur mengajarkan kepada orang lain, kepada anak-anak, ternyata bacaan yang kita ajarkan itu salah, pertanggungjawabannya seperti kita tadi diibaratkan disuruh ngambilin lagi, ternyata bacaan kemarin salah, sini, ya, susah tak kira-kira? Susah banget. Makanya lebih baik belajar 20 tahun mengajarkan 20 menit daripada belajar 20 menit ngajar 20 tahun. Ya, Masya Allah. Jadi tidak mudah ngajar Quran itu, tidak mudah mengajarkan ilmu itu, pertanggungjawabannya begitu berat. Maka itulah pentingnya sanad. Kalaulah tidak ada sanad, maka siapapun boleh seenaknya mengajarkan agama ini. Maka dari itu pentingnya sanad. Karena kadang-kadang kalau tidak ada sanadnya, kita tuh ngaco nyampein. Baca hadis, ditelaah sendiri, disampaikan dengan penafsiran sendiri. Baca Quran, ya ditafsirkan sendiri, ditelaah sendiri, disampaikan. Nah itu bahaya. Makanya ilmu itu upayakan bersanad, apalagi bacaan Al-Quran. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah kita sedang berupaya supaya bacaan Quran kita ini sesuai standar dan bersandar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Bapak Ibu. Dari mana kita belajar Al-Quran? Dari yang kita senangi. Bapak Ibu kalau belajar Quran paling senang apa? Terhadap Al-Quran itu paling senang apa? Oh nggak ada yang senang Ustaz, masa sih nggak ada? Ya, dari mana pun. Tapi idealnya tetap diawali dari belajar membaca yang baik. Jadi yang paling dasar itu belajar membaca yang baik. Makanya sekarang populer ada istilah tahsin. Kata teman saya, lu belum apa-apa kok sudah langsung sin katanya. Tahsin. Harusnya dari alif dulu, alif, ba, baru tahsin. Masa belum apa-apa udah tahsin? Tahsin itu artinya memperbaiki bacaan. Jadi tetap tahsin ini wajib. Sampai kapan kita belajar tahsin? Seumur hidup. Karena ketika kita belajar yang lebih tinggi lagi, habis bacaan kita tuh rusak, harus dibetulin terus. Saya masih belajar terus, guru saya masih belajar terus, ya. Jadi gak ada berhentinya belajar tahsin itu. Nah, adapun untuk memotivasi kita belajar dari yang kita senangi. Saya tuh belajar Al-Quran itu dari irama dulu, Bu. Karena dulu saya senangnya irama. Kenapa saya senang belajar irama? Ya memang irama itu bisa kita nikmati. Maksudnya paling mudah kita nikmati. Karena secara natural manusia itu senang keindahan. Telinga kita ini lebih senang, sudah natural itu, lebih senang mendengarkan yang indah-indah, betul nggak Bu? Satu ketika ada yang baca begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ada lagi yang baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Saya tanya ke teman saya yang ikut hadir di acara itu, dari dua bacaan itu mana yang bagus? Langsung jawab yang pertama. Karena apa? Menilainya dari irama.
Padahal kalau dari bacaan bisa jadi yang kedua ini lebih bagus. Ya. Nah, saya memang dulu tertarik dengan irama. Awalnya diajak oleh bapak saya masih kecil ada pembelajaran irama. Dulu kalau irama itu yang populer adalah mujawan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hanya bisa jadi penikmat kalau dengar bacaan itu. Mau menjadi pemangkai nggak mampu, apalagi pengedar. Penikmat aja. Nah, biasanya kalau saya baca kayak gitu hanya jadi penikmat. Allah sampai nikmat. Korinya sampai merah mukanya. Karena putih kan jadi merah, kalau hitam jadi biru terong gitu. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah, dengerin hanya penikmat saja. Ya. Kemudian ada ibu-ibu yang sampai nangis saya baca kayak gitu. Saya kan GR sebagai kori banget gitu ya. Wah, tersentuh ini. Tersentuh ini. Kan imam sholat juga pasti ada GR-nya. Ketika baca misalnya surat Al-Qiyamah gitu kan. Tadi bacaannya surat Al-Qiyamah, Masya Allah sungguh ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Pas sudah tengah-tengah, kalla. Gimana? Jadi lupa. Ya? Kalla gimana? Idza balaghatit taraqiya wa qila man mulai imammu padahal itu teh lagi flu. Imamnya udah kira flu, berhasil. Wa dhanna annahul firaq. Padahal lagi batuk sama flu. Kiranya pada nangis. Padahal enggak juga, sudah GR. Saya gitu, Bu. Ya, wah pas. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Nangis tuh ibu-ibu tadi. Begitu saya sudah Shadaqallahul azim, udah beres, saya temuin ibu tadi. Ibu, kok saya baca Quran ibu kok nangis, kenapa? Apakah ibu tersentuh? Enggak, Ustaz, saya karunya lihat Ustaz. Ternyata karunya sampai merah. Nah itu Bu, saya dulu pertama kali belajar itu tertarik dengan irama yang indah. Karena diawali dari diajak oleh bapak saya untuk ikut pelatihan baca Quran dengan irama yang merdu. Sehingga padahal saya belum bisa baca Quran, tapi dari jamaah kan isinya bapak-bapak. Saya paling kecil, saya paling dengerin aja. Justru bapak-bapak yang lain belum pada bisa, saya bisa duluan. Karena anak kecil kan, cepat nempel. Kalau ibu-ibu bapak-bapak kan nempelnya lama, cepat hilangnya. Ya. Makanya hafalan, oh saya kan kayak Umar bin Khattab Ustaz. Hafalan Al-Baqarah 12 tahun. Bapak Ibu kemarin berapa tahun Al-Baqarah? Umar bin Khattab itu 12 tahun. 12 tahun itu bukan karena leler, bukan karena hafalannya jelek, tetapi beliau akan mempraktekkan, ya, ketika menghafal itu 5 ayat dipraktekkan. Itu yang disebut hafid yang sesungguhnya itu begitu.
Enggak sekedar ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Udah hafal. Bukan hanya begitu, setelah itu gak ngapa-ngapain, bukan. Ketika kita hafal surat Al-Ma'un, berapa anak yatim yang sudah kita santuni? Berapa fakir miskin yang sudah kita bantu? Itu baru hafiz. Makanya Umar bin Khattab sampai 12 tahun itu begitu. Hafal 5, praktekkan. Kita hafal surat Al-Ma'un, cicing, yang penting hafal dulu. Bukan itu kalau kata guru saya. Bukan itu yang disebut hafid. Yang disebut hafid ketika kita hafal surat Al-Ma'un, berapa anak yatim yang sudah kamu santuni? Berapa fakir miskin yang sudah kamu bantu? Nah itu makanya lama, bukan karena lelet. Makanya ada sahabat ketemu tabi'in. Mana sahabat itu? Ya, saya heran dengan kalian gitu. Kata sahabat tadi, sahabat yang hidup di zaman tabi'in. Kenapa? Zaman saya dulu orang ngafalin itu susah, lama. Ya, karena mereka tadabbur ayat dan mempraktekkan. Kalau kalian cepat hafalnya, tapi prakteknya lama. Penghayatannya, tadabburnya, pendalamannya, ya, pengamalannya kurang. Kalau dulu zaman saya sahabat, kata sahabat tadi, itu hafalnya lama. Tapi mereka prakteknya, mengamalkannya jago. Itu sahabat ketemu tabi'in yang begitu itu sudah heran. Sahabat tadi belum ketemu kita. Kalau ketemu orang-orang seperti kita lebih heran lagi. Ini ada lagi ini. Ya. Lebih heran. Ngamalinnya lama. Apalagi ngamalinnya. Jadi ceritanya kalau tabi'in itu kenceng-kencengan hafal Quran, hafalnya cepet-cepetan. Sementara sahabat tadi hafalnya itu lambat. Lambat itu karena mempraktekkan. Tabi'in itu yang penting ngafal. Itu sudah heran, cepet-cepet hafalnya. Ketemu kita lebih aneh. Ini makhluk yang ini lebih aneh. Suruh hafalan lelet, mengamalkan pendalaman apalagi, ya. Nah dulu saya begitu Bu. Jadi pertama kali itu justru irama dulu Bu. Kebalik saya. Meskipun ada datang ibu-ibu ke saya, Ustaz saya mau pengen belajar irama langsung nggak mau belajar tahsin, apaan tahsin. Pokoknya saya kalau suruh belajar tahsin, katanya. Pengen irama dan menahan irama aku. Bisa nggak Ustaz? Bisa kata saya. Nggak pusing? Enggak. Ibu mas, saya yang pusing yang ngajar. Baca juga belum bisa, udah mau belajar irama aja. Pokoknya saya maunya irama Ustaz. Iya silakan datang. Saya ajar itu bayani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai surat Al-Fatihah bisa ngikutin. Coba Bu, buka surat Al-Kafirun. Buka Al-Kafirun. Yuk kita baca. Qul ya ayyuhal kafirun. Bentar Ustaz, yang bunyi gitu yang mana? Ya ini. Kok bisa bunyi gitu? Makanya belajar tahsin kata saya. Oh, jadi tahsin kita supaya kita bisa baca ginian. Iya kata saya. Oh ya sudah, saya tahsin dulu aja Ustaz. Nanti kalau saya udah jago tahsinnya saya belajar irama ya Ustaz. Iya. Sampai sekarang enggak datang-datang. Nggak tahu udah jago, nggak tahu putus asa. Mudah-mudahan udah jago. Bertahun-tahun saya tungguin nggak datang. Tapi bukan ibu-ibu di sini ya. Ada lah pokoknya. Adalah orang sana pokoknya. Inisialnya mah enggak. Ya, saya dulu irama dulu. Saya masih ingat yang diajarkan oleh ustaz saya itu surat Al-An'am yang bunyinya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang kedua
surat Ali Imran ayat 133 wasari. Wah, dulu saya hafal itu ya sampai sekarang alhamdulillah. Meskipun belum bisa baca Quran, saya hafal itu beserta iramanya. Kan kita kalau diajarin irama mah nggak usah ngapalin syairnya juga hafal, betul nggak Bu? Ibu-ibu tahu lagu Indonesia Raya? Pernah nggak menyengaja menghafal syairnya dulu? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Kan malah nggak hafal kan? Tapi ketika Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, hafal? Ya, itu. Terus apa? Rungkat entean. Terus apa? Lagu apa yang namanya itu runtah yang kayak gitu. Kadang kita nggak pernah menghafal tuh. Ojol-ojol hafal nih. Gara-gara dengar irama sering. Saya dulu setiap hari seminggu tuh 2 kali ngajar di Kircon. Ya. Setiap hari lewat pasar Kircon itu. Nah, setiap malam itu di situ diputar tuh kaset-kaset. Kaset-kaset kan kalau di Indonesia nggak pernah itu pasar jualan kaset terus muter murotal, itu nggak ada. Yang diputar itu kemana, kesana kemari membawa alasan gitu kan, membawa alamat ya. Hafal itu. Itu Bu, saya hafal itu. Cuman lewat doang, hafal tanpa dimurojaah lengket. Gak pernah tuh saya qiyamul lail, habis qiyamul lail murojaah. Kesana kemari membawa alamat jeng-jeng. Tapi bisa hafal tanpa murojaah, keren kan? Giliran surat Al-Qalam murojaah berkali-kali, ketuker aja sama surat Al-Mutaffifin. Surat An-Naba jadi pendek. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil. Nah, jadi mondok dia apa kan? Ya. Nah itu enaknya irama tuh begitu. Jadi kadang kita dengar aja hafal. Nah gitu juga saya baca Quran belum bisa, tapi gara-gara sering dengar itu hafal dengan sendirinya beserta iramanya. Sejak saat itu saya disebut korek cilik. Setiap acara apapun saya disuruh ngaji. Ada orang anaknya hitanan, saya diundang suruh baca Quran, saya baca surat Ali Imran ayat 133. Ada orang nikahan, saya diundang, saya baca surat Ali Imran ayat 133. Karena bisanya cuma itu, baca juga belum bisa. Ya. Ada acara muludan misalnya, saya disuruh nanti koreknya kamu ya korek cilik siapa, gitu kan? Pas baca Ali Imran ayat 133. Ada jamaah haji berkumpulan, ngadain tabligh akbar, mengundang penceramah. Ini ada korek cilik, saya ngajinya surat Ali Imran ayat 133. Sampai lomba itu saya baca Ali Imran, juara 1 tingkat kecamatan. Pas tingkat kabupaten suratnya diganti. Sampai nomor undian, stres saya. Saya bilang, saya kalau suratnya nggak ini, saya nggak mau lomba. Ya, jadi saya dulu hafal dulu Ali Imran itu, terus ditanya, kamu tuh baca surat apa? Nggak ngerti, karena belum bisa baca Quran. Coba tunjuk nih di Quran mana yang kamu baca, nggak tahu. Dan saya mah hafal cangkem ya disebutnya. Nah akhirnya dari situlah yang memicu saya, kalau ini saya malu, saya harus bisa baca Quran. Disitulah saya mulai belajar membaca dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Saya habisin ya sampai bisa baca Quran. Tapi untuk ngaji yang pakai irama nggak nambah-nambah. Bisanya cuma Ali Imran tadi. Makanya pas lomba tingkat kecamatan juara 1, wah orang tua saya bangganya, masya Allah. Padahal saya stres, ini gimana ini kalau sudah kecamatan nanti kabupaten. Bener aja tingkat kabupaten suratnya diganti,
ditentukan oleh kabupaten. Suratnya At-Taubah ayat 1. Stres saya, bukan senang malah nangis saya. Saya nggak bisa, saya bisanya Ali Imran. Saya komplain ke guru agama, Pak, coba usulinlah ke kabupaten, khusus saya Pak suratnya Ali Imran. Kata guru agamanya, Bapak nggak bisa. Ya udah kalau gitu Bapak ajarin saya dong. Saya juga nggak bisa. Kata guru agama juga belum tentu bisa kayak gitu. Kalau Bapak bisa, Bapak aja yang lomba. Udah, saya datengin Ustadz saya yang ngajarin Ali Imran tadi. Ustadz, ajarin dong, ini mas saya tugasnya malah surat At-Taubah ayat 1. Kata Ustadznya, saya juga bisanya aslinya Ali Imran. Sama-sama kacau, ya. Jadi ternyata Ustadz yang ngajarin kenapa bertahun-tahun teh ngajarin teh Ali Imran aja. Ternyata Ustadznya juga sama. Saya juga nyerah deh kalau surat At-Taubah. Apalagi itu mah nggak boleh pakai basmalah, tambah liar. Udahlah, kumahan kewe pas ngaji. Stres, Pak. Saya sampai mau mundur. Saya nggak siap lah disuruh lomba baca surat At-Taubah. Ya, akhirnya kata guru agama nggak bisa mundur. Udahlah sebisanya aja, sebaca-bacanya nanti. Udah, akhirnya saya dengan penuh kesetresan. Saya masih ingat, ya karena itu saat-saat yang menyedihkan buat saya, sangat menyedihkan, menegangkan, mencemaskan. Bayangin Bapak Ibu bisanya Ali Imran disuruh At-Taubah. Kan sama ibu-ibu juga di sini gitu ya, bisanya Al-Fatihah disuruh surat yang lain nggak bisa, itu terus surat. Nah, ketika itu saya masih ingat sampai harinya, saya ingat hari Kamis kalau nggak salah lombanya. Hari Kamis, hari Sabtu ya. Hari Sabtu pas libur ya. Saya malam Sabtu ambil Quran 2. Ini mah sudah pasrah saja saya. Quran 2, yang satu saya buka surat Ali Imran, yang satu At-Taubah. Jadi gini belajar. Enggak tahu lagu, pokoknya yang penting ngikutin aja. Kesini dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wah, ini mah tanpa basmalah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Sama-samain. Bara'atun minallahi wa rasulih. Jika anak kieu gitu. Dulu mah begitu. Udah saya ikutin dari Ali Imran ini, tempelin ke sini. Hese bu kayak gitu teh. Coba kalau nggak percaya, ibu lagu gundul-gundul pacul, sairnya ganti halo-halo Bandung. Gundul-gundul pacul, halo-halo Bandung dong kan ya. Ya susah banget itu. Wah pokoknya saya berusaha tempel-tempelin aja. Pas sudah gitu, wah kayaknya bisa nih sampai sedekah. Akhirnya lomba dipanggil udah pede, wah pokoknya udah belajar semalam suntuk. Tampil juara satu lagi, bukan seneng tambah stres saya. Ini nanti pasti tingkat provinsi disuruh bikin surat lagi gitu kan. Disuruh dikasih surat yang baru lagi. Dari situlah jadi tantangan buat saya. Ketika di situ kita ada kesusahan, tantangan. Saya berarti surat apapun harus bisa. Disitulah saya mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Makanya Bapak Ibu kalau belum bisa ucapin satu huruf, jadikan tantangan. Kan ada tuh yang ucapin huruf lengket rasanya karena giginya sudah nggak ada. Huruf fa misalnya, bibir bawah bertemu gigi atas. Giginya kan nggak ada Ustaz. Balik ke kursi, bunyinya beda, ceplek. Tapi kalau sampai seperti itu, insya Allah diampuni oleh Allah ya. Jangan takut, aduh saya dosa ini, kalau kayak gini nggak dosa. Asal kita masih belajar. Saya kemarin nanya ke guru saya, gimana Ustaz, apakah kita rubah saja itu rumusnya?
bibir ketemu gusi, kata saya. Ya nggak bisa gitu, kata Ustaz saya. Kamu masa ngebodor wae, lain ngebodor Ustaz, saya bingung. Kalau saya suruh tempelin ke gigi takut tersinggung, dan nggak ada giginya, udah metik, kata saya. Kumaha ya tetap kaidahnya mah sama. Bibir ketemu gigi, ya saya kalau nyinggung-nyinggung gigi takut tersinggung, kata saya. Gimana kalau kita rubah huruf fa adalah bibir ketemu gigi atas, bibir bawah ketemu gusi atas, khusus bapak. Iya, tetap kaidahnya sama, kata Ustaz saya. Bibir bawah ketemu gigi, bagaimana kalau nggak ada giginya? Ya sudah, itu mah darurat, nggak apa-apa. Sama kayak sholat. Sholat itu ya tetap kita kasih tahu kaidahnya itu sambil berdiri. Tapi kalau ada orang yang sakit, nggak bisa berdiri, boleh sambil duduk, boleh sambil duduk. Begitu juga sama baca Quran secara SOP, huruf fa itu bibir bawah bertemu dengan ujung gigi atas. Tapi kalau sudah nggak ada giginya, ya jangan terus kita ganti kaidahnya. Bibir bawah ketemu gusi atas, ceplek bunyinya. Ya, kita melihat bibirnya aja kasihan. Nah, kaidahnya nggak boleh kita ganti, tapi ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang begitu mah mau ngaji saja sudah alhamdulillah. Gigi nggak ada tapi masih mau berusaha ngucapin huruf, ya kan hese tak bunyinya jadi tak gitu kan. Nah, gitu Bu ya. Jadi jadikan tantangan. Ketika kita belum bisa mengucapkan, jadi tantangan. Hese Ustaz, putus asa nggak ngaji gue. Nah itu yang dosa ketika baca Quran yang begitu. Sudah tahu bacaannya nggak bagus tapi nggak mau ngaji. Makanya di sini kata Imam Ibnu Jazari, malam balam bitajwid lazimu malam bijawidil Qur'an asim. Ya, bahwa membaca dengan tajwid itu hukumnya wajib. Barang siapa membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka dia berdosa. Berdosa itu bagi siapa? Bagi orang yang tahu bacaannya nggak bagus tapi nggak mau ngaji, nggak mau ngaji, pokoknya nggak tertarik sama sekali. Nah itu yang dihukumi berdosa. Tapi bagi orang yang terus berusaha, meskipun nggak bisa berusaha, ketika baca Quran bacaannya nggak benar, bacaannya balelol, dalam kondisi kita sedang berusaha, maka kita ngambilnya hadis yang tadi, yaitu ajron, falahu ajron, 2 pahala bagi orang yang begini. Dia tetap berupaya, ada kajian tahsin, pokoknya itu sama niatnya, pokoknya pengen benar bacanya, pengen tepat, pengen bagus, ya. Tapi ternyata kemampuannya masih segitu-gitu aja. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang mendapat 2 pahala tadi. Tapi kalau sudahlah nggak usah belajar aja kayak gini mah, putus asa dan menyombongkan diri, nggak mau belajar Al-Quran, sudah tahu bacaannya goreng, nah itulah yang bahaya. Itu Bapak Ibu ya. Makanya dari sekarang semangatlah belajar tahsin, belajar membaca Al-Quran yang benar dan tepat. Nah, ya, itu jadikan tantangan. Nah, saya dulu menjadikan itu sebagai tantangan yang akhirnya ya, alhamdulillah bisa saya nikmati sampai sekarang. Ya, saya bergerak di bidang irama Al-Quran, memotivasi orang dengan jalur mengajarkan irama Al-Quran. Begitu juga sekarang sudah masuk ke gerakan Indonesia Bersanad. Saya di pilar makomat, ya, pilar irama. Ya, insya Allah kita keliling Indonesia karena gerakan Indonesia Bersanad, ya. Bahkan di bulan November nanti insya Allah kita keliling Sumatera, ya, untuk mengenalkan bagaimana bacaan yang tepat. Dan bacaan itu ada yang benar, ada yang tepat, ya. Yang benar gimana? Qul huwallahu ahad. Benar enggak? Ya benar mah benar, tapi kurang tepat. Yang tepat gimana? Qul huwallahu ahad. Bahkan kalau d itu bukan benar lagi tapi salah itu karena ada hamzah sukun di belakang. Ya. Nah, kita termasuk yang benar enggak? Benar juga belum tentu, apalagi tepat.
Ciri-ciri tepat itu seperti apa? Ciri-ciri tepat itu ya kita ada jalurnya. Ya, bacaan kita itu ada jalurnya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baru dikatakan tepat. Tapi kalau kita hanya belajar tanpa ada jalurnya, ya, tanpa ada sandarannya, mungkin bacaan kita benar tapi belum tepat. Gitu ya. Jadi yang paling penting itu adalah bacaannya benar dan bersandar, nyandar kepada jelas ulamanya. Oh, saya dapat dari sini, ini gurunya ini, gurunya ini. Nah, guru saya itu generasi ke-28 setelah Rasulullah. Nah, mudah-mudahan nanti saya ke-29-nya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak ke-30-nya. Di bawah saya. Ya, nah itu namanya tepat. Ibarat kita belajar memanah, tempat memanah itu kan ada bulat-bulat kayak obat nyamuk ya. Nah, kita senang yang tepat atau yang benar. Asal masuk ke daerah situ disebut benar. Tapi yang tepat itu adalah yang pas di di titik yang tengah itu. Nah, pas di targetnya. Nah, itu namanya tepat bacaannya. Dan insya Allah kalau bacaan kita bersandar, ada sandarannya, ada catatannya sampai Rasulullah, kita bisa dipertanggungjawabkan. Itulah yang disebut bacaan yang tepat. Jangan terus kita dengerin Syekh Misari terus dijadikan dalil. Kan Syekh Misari bacaannya gini, tahu dari mana? Emang pernah ketemu Syekh Misari? Belum, kan saya dengerin di YouTube. Nah, itu namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, gitu ya. Itu ada lagi yang dengerin Syekh Misari, wah menikmati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya tanya, Pak lagi ngapain? Ini Syekh Misari lagi talaki dengan saya. Padahal dengerin MP3 doang. Bilangnya Syekh Misari talaki katanya. Ini Syekh Misari lagi nyetorkan bacaan ke saya. Jadi nggak bisa dijadikan dalil hanya dengan mendengar di YouTube saja. Jadi harus jelas belajarnya. Kita belajar nggak dengan orang itu? Kalau enggak ya kita jangan bawa-bawa nama itu. Ya, nggak boleh kita bawa-bawa. Nah ini buktinya Syekh Sudes bacaannya gini. Kita kenal nggak Syekh Sudes? Kenal. Tapi kan Syekh Sudes nggak kenal kamu. Iya ya. Nah gitu. Makanya di sini yang paling penting itu adalah sandaran tadi. Ya, kamu bacaannya gitu dari mana? Dari guru saya ini. Gurunya dari mana ini? Dari ini gurunya lagi. Ini dari mana? Dari sini sampai Rasulullah. Dan saya punya catatan guru saya ini bacaannya dari beliau kepada Rasulullah itu nyampe dan nama-namanya masih ada sampai sekarang. Ujungnya ada di Ubay bin Ka'ab. Setelah Ubay bin Ka'ab terus ke Rasulullah ke Jibril, paling atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Keren. Ya, jadi dipajang juga keren itu. Dipasang gede di rumahnya, di rumah beliau. Itu silsilah bacaan beliau. Paling atas itu keren. Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, kemudian siapa ada beberapa sahabat, terus ke bawah ada ini. Terus nyampe ke beliau. Terus kata saya, ini nanti jangan lupa yang bawahnya nanti saya nggak bisa. Ya, jadi kalau saya nanti sudah dapat dari beliau, baru. Ya, gitu. Cuman syaratnya cukup berat. Harus hafal Quran 30 juz. Ya. Nah, sanad sementara yang saya dapatkan itu baru sanad huruf. Itu sanad huruf aja bertahun-tahun saya ngedapetinnya. Bertahun-tahun Bapak Ibu, ya. Nah, makanya kita sedang bikin gerakan tadi. Yaitu mengenalkan ini loh, pengucapan huruf yang benar. Dan alhamdulillah insyaallah kami ya beserta guru saya insyaallah nanti keliling Indonesia dan berharap nanti di 2024 mudah-mudahan ada 10.000 orang mudah-mudahan bisa berkumpul untuk membacakan surat Al-Mulk yang bersanad.
yang disaksikan oleh kiblatnya Al-Quran nomor 1 di dunia, yaitu Grand Syekh Ahmad Isa Al-Masyarawi. Itu gurunya Syekh Misari Rosyid juga. Jadi guru kita itu gurunya Syekh Misari. Ya, satu perguruan ternyata saya dengan Syekh Misari Rosyid. Nah, itu yang menjadi kiblat Al-Quran dunia saat ini. Insya Allah Indonesia akan menjadi ahli Quran terbaik di dunia, terbesar di dunia, dan menjadi penghafal Quran terbesar di dunia, menjadi sanad Quran terbesar di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.